Hai. Hai guys, nama gue Fatima Aprilia, gue dari Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi psikologi, gue semester 7. Halo semuanya, nama gue Suni Miranda, gue dari Universitas Gunadarma, jurusan manajemen, dan saat ini gue ada di semester 7. Sebenernya gue deg-degan banget sih, gue gak tahu gue bakal menang atau kalah, tapi semoga aja gue menang. Jujur gue nervous banget sih, karena katanya nanti kalau misalnya salah itu bakal ada hukumannya, tapi semoga gue itu menang dan gue gak kalah, jadi kita lihat aja nanti. Halo guys, apa kabar kalian? Baik. Oke, jadi di video ini kalian itu intinya bakal nebak mitos ataupun fakta dari jurusan tertentu nih. Kira-kira kalian bisa nebak nggak jurusan apa sih yang bakal kalian main hari ini? Mainnya gak sih? Salah. Psikologi kali ya? Salah. Ya. Penasaran kan? Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita panggil sang validator alias si pemilik jurusan. Silakan masuk Rizky. Hai, kenalin gue Rizky, gue dari salah satu universitas di Jawa Barat, dan saat ini jurusan gue di ilmu hukum dari semester 7. Memang banyak banget mitos-mitos yang beredar di masyarakat dan kalangan pelajar tentang jurusan ilmu hukum. Dan harapan gue setelah orang-orang nonton video ini, semoga mereka bisa langsung teluruskan pikirannya terhadap mitos-mitos anak hukum yang beredar di masyarakat. Oke, jadi hari ini kita bakal main tebak-tebakan tentang jurusan hukum. Nah, sebelum kita mulai, gue jelasin lagi ya sistematika main kita hari ini. Jadi, di sini kan udah ada Fatimah sama Sonia nih. Nah, kalian berdua, gue bakal kasih asumsi berupa pernyataan dari jurusannya Rizky, alias jurusan hukum, satu per satu. Nah, secara bersamaan nih, kalian berdua harus nebak asumsi itu fakta ataupun mitos di bawah waktu 5 detik. Oh, oke. Oke, jadi jawaban dari setiap pernyataan itu bakal dijelasin nantinya sama Rizky di sini. Kalau kalian salah nih, kalian bakal dapet sanksi atau hukuman. Iya apa ya? Apa tuh sanksinya? Itu udah deg-degan nih. Hukumannya itu kalian harus minum. Ada tuh kan gelas misterius tuh di meja yang ditutupin tisu. Boleh nih, kalian langsung buka dan lihat minuman di dalam situ. Oh, boleh langsung buka? Boleh ya? Boleh Oke. buka. Kira-kira menurut kalian apa tuh minumannya? Tolak angin gak sih? Pokoknya aku gak suka pasti. Iya. Oke, gue spill aja ya. Jadi setiap kali kalian salah, kalian harus minum 1 tegukan jamu. Tapi jamu kan bagus buat kesehatan. Jadi bagus buat badan kalian. Tapi kalian udah siap belum nih buat main game? Siap. Harus siap sih kayaknya. Harus siap, gue gak mau minum itu. Oke. Pernyataan pertama. Oke. Anak hukum wajib ngafalin semua undang-undang. Oke, kalian jawab bareng dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dua-duanya jawab mitos nih guys. Oke. Boleh nih dijelasin dong kenapa kalian milih mitos? Oke, kalau menurut aku mitos karena mereka emang disuruh ngapalin undang-undang, tapi mungkin nggak bener-bener seluruh undang-undang. Cuma mereka harus mengerti undang-undang yang ada dan yang dipakai di negara kita. Oke, kalau Sonia mungkin? Oke, kalau misalnya menurut aku kayaknya nggak mungkin banget ngafalin undang-undang sebanyak itu deh kayaknya, karena pasti banyak banget. Paling mungkin mereka harus mengerti beberapa aja, mungkin sesuai materinya mereka gitu. Menurut aku gitu. Oke, kira-kira bener nggak ya mereka jawab mitos? Ada sih bener. Boleh kalau gitu Rizky silakan kasih tahu jawabannya. Oke, untuk jawabannya adalah mitos. Oke, jadi kenapa mitos? Karena kan di hukum itu kita kan memang harus hafal undang-undang ya gitu. Jadi kita nggak diharuskan juga untuk hafal undang-undang secara keseluruhan gitu. Jadi hanya beberapa aja gitu. Kayak misalkan di undang-undang perdataan gitu kan, itu memang wajib gitu kan, harus dihafal gitu. Jadi nggak semua mahasiswa hukum harus hafal undang-undang. Gitu. Jadi ketika nanti ditanya sama orang gitu, kita harus tahu setidaknya gitu. Oke, kalau gitu berarti di pernyataan pertama ini kalian berdua berhasil menghindari hukuman jamu. Pernyataan selanjutnya nih, pernyataan kedua.
Prospek kerja kebanyakan anak hukum itu jadi pengacara, advokat, dan hakim. Oke, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, wah dari tadi ya nih, jawabnya sama fakta nih. Oke. Coba. Mungkin boleh dijelasin dulu, kali ini dari Sonia dulu. Karena menurut aku emang mungkin di hukum itu kan pidana perdata, jadi mungkin emang paling banyak kayak gitu kerjanya hakim atau mungkin notaris gitu. Oke. Boleh dari Fatimah? Iya, kalau dari aku juga kayaknya hampir sama karena emang hukum yang bersangkutannya dengan yang itu tadi. Oke, kalau gitu Rizky udah senyum-senyum nih di tengah. Boleh nih Rizky, silakan. Untuk jawabannya adalah mitos. Kenapa aku tuh? jawabnya mitos tuh sebenarnya. Oke, boleh dijelasin. Nah, kenapa mitos? Jadi mungkin dijelasin sedikit ya. Jadi kita bisa jadi legal corporate juga. Kita kan bisa. Jadi kan jurusan hukum itu bisa luas, gitu, bisa masuk mana aja. Dan dari jurusan hukum itu kita ada peminatan ada beberapa gitu. Misalkan kayak hukum perdata, hukum internasional, dan itu bisa jadi diplomat juga. Jadi nggak hanya sebatas tadi notaris gitu kan, terus hakim juga advokat gitu. Jadi bisa kan. Oke, keren ya ternyata jurusan hukum tuh bisa banyak loh prospek kerjanya. Tapi selamat nih Fatimah sama Sonia harus sama-sama minum jamu. Ini disiapin aqua gitu. Enak. Gimana tuh rasanya? Rasanya kayak ada nggak enak kayak gitu. Kayak anyep-anyep. Oke, kita lanjut ya ke pernyataan ketiga. Anak hukum harus jago ngomong, terutama berargumen. Kita jawab dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, beda. Oke, Fatimah jawab fakta, Sonia jawab mitos. Mungkin bisa dijelasin jawabannya dari Fatimah? Karena orang hukum tuh emang harus banyak ngomong karena kan dia berinteraksi dengan banyak orang nantinya. Kayak notaris, tadi di pengadilan dan lain sebagainya itu harus pintar ngomong gitu. Jadi kenapa aku bilang fakta karena itu. Oke, kalau gitu dari Sonia? Aduh. Menurut aku mungkin anak hukum tuh kayak mereka tuh harus kayak ngerti aja gitu materinya baru mungkin dipraktekinnya nanti. Jadi menurut aku nggak terlalu banyak harus jago ngomong gitu. Oke, kira-kira yang benar fakta atau mitos nih? Boleh langsung dijawab sama Rizky? Jawabannya Nih. jawabannya fakta. Kenapa tuh fakta? Oke, jadi kan kalau di hukum itu emang dari awal kita masuk juga harus pintar berargumen gitu. Jadi setiap orang nanya itu kita harus bisa menyampaikan pendapat itu. Jadi dan emang pendapatnya itu harus kuat gitu. Jadi dia harus didasarkan sama undang-undang atau pasal atau segala macam. Jadi harus benar-benar ada dasar hukumnya gitu. Oke, berarti ternyata Fatimah benar jawabannya. Sayang sekali Sonia harus minum jamu lagi ya. Oke. Gak apa-apa kok. Minum. Doyan. Dari mukanya kelihatan banget so enak. Iya, enak banget kan? kayaknya. Mau cobain mungkin yang di situ? Kira-kira itulah games yang udah kita main bareng hari ini guys. Gue mau ngucapin selamat ke Fatimah yang memenangkan game. Ini sebenarnya selamat juga sih ke Sonia yang udah berhasil minum jamu 2 kali. Butuh nyali loh ya. Langsung terasa betul kasihannya loh. Oke, sebelum ditutup nih, gue mau nanya dong, kira-kira kesan-pesan kalian dari video hari ini gimana sih? Boleh deh dari Rizky mungkin. Untuk anak-anak yang masuk jurusan hukum mungkin tidak semenyeramkan yang kalian kira gitu. Jadi
jurusan hukum itu emang kita tuh emang apa ya, diajarkan yang mana tuh emang berargumen gitu, lebih berargumen di argumennya gitu, dikuatkan di argumennya. Jadi kalian buat yang nggak bisa ngomong pun, yang nggak bisa jago public speaking pun juga nggak masalah gitu, bisa kalian bisa masuk ke jurusan perdata, yang mana di jurusan perdata itu kalian masuk ke tengah-tengah. Oke, jadi sebenarnya buat mungkin mau jadi friends nih di luar sana yang mau jadi anak hukum gitu ya, nggak usah khawatir karena sebenarnya hukum tuh luas banget ya prospeknya. Gitu. Oke, boleh mungkin kalau Fatimah kesan-pesannya gimana? Aku jadi tahu sih sebenarnya kayak lebih detailnya yang tadi dijelasin sama Kak Rizky. Jadi yang tadi sebelumnya mungkin jawabannya aku kurang tepat, tapi lebih dispesifikin lagi sama Kak Rizky. Jadi aku tahu gitu sebenarnya tuh gini. Boleh kesan-pesan dari Sonia mungkin? Oke, kalau misalnya dari aku kesan-pesannya dari games ini itu mungkin buat teman-teman di luar sana kayak mungkin banyak sepemahaman kayak aku, ternyata itu ada yang salah, ternyata dibenerin juga sama Kak Rizky tadi, diberi penjelasan, jadi kita tahu mana nih yang benar, mana yang salah gitu. Mantap. Besok-besok kita ada games lagi, kalian masih mau nggak jadi ikut main? Boleh. Oke deh kalau gitu, makasih banyak teman-teman atas partisipasinya main games hari ini. Makasih, dadah.